Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Masih semangat ya mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia di siang hari ini? Masih. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran siswa pada siang hari ini. Alivia ada? Hadir. Nabila? Hadir. Ginasti Mareta? Hadir, Bu. Ana? Lalu ini Aninda? Izin sakit. Izin. Mila juga tidak ada ya? Iya, Bu. Oke. Masih semangat gak hari ini? Sedikit. Ya kok sedikit. Kita pemanasan dahulu ya anak-anak. Ya, Bu. Makanya kita mulai ya. Yeay. Sudah semangat? Sebelum kita masuk pada materi, Ibu mau tanya sesuatu kepada kalian nih. Apa tuh? Kalian pasti mempunyai handphone kan? Ya. Punya. Dan kalian pernah nggak sih waktu mainan handphone, scroll handphone, terjadi sesuatu seperti komen-komenan seseorang yang lucu menurut kalian? Ya. Oh, di TikTok, Bu, biasanya. Di TikTok, sepertinya contohnya Contohnya yang lain punya usul? saya, Bu. Tarik 2 bulan udah habis. Nah itu ya yang lagi viral ya. Silakan, Bu. Itu Iya. kayaknya. Yang lain? Iya. Tapi tidak semua yang di sosial media itu yang lucu-lucu seperti itu tidak semua termasuk teks anekdot. Ada yang udah tahu teks anekdot itu apa? Sindiran. Ya betul. Hari ini kita akan belajar anekdot ya. Ada yang tahu lagi anekdot itu apa? Lucu. Lucu ya, sindiran lucu. Dan satu lagi mengkritik, yang ya mengkritik.
Pengertian anekdot adalah cerita yang berisi rangkaian kalimat-kalimat lucu. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut KBBI, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan menghibur. Biasanya teks anekdot menceritakan orang penting atau orang terkenal dan berdasarkan kejadian sebenarnya. Kemudian ada ciri-ciri anekdot. Ada 6. Yang pertama bersifat lucu dan menggelitik. Yang kedua bersifat menyindir. Yang ketiga bisa berdasarkan pengalaman pribadi atau tokoh. Yang keempat memiliki tujuan tertentu. Yang kelima hampir menyerupai dongeng. Kemudian yang keenam bisa menceritakan hubungan antara manusia dan hewan. Tujuan teks anekdot ada sebagai sarana hiburan, membangkitkan tawa pembaca, dan yang terpenting sebagai sarana untuk mengkritik. Dan biasanya kebanyakan teks anekdot itu digunakan pada pemerintahan atau politik untuk mengkritik bagaimana politik itu sendiri ya. Cerita anekdot tidak hanya menghibur tapi juga bermaksud untuk mengkritik suatu hal. Sedangkan humor hanya menghibur pembaca saja tanpa adanya pesan atau maksud tertentu. Jadi seperti yang di awal tadi, yang seperti di TikTok itu hanya sekedar humor, bukan termaksud anekdot. Karena humor itu menghibur tanpa adanya kritik, saran kritik. Tapi kalau anekdot itu menghibur, juga ada saran mengkritiknya. Ini ada yang bertanya-tanya, ini apa? Ada yang tahu? Pak Jokowi. Iya, namanya, nama gambarnya. Ya, karikatur. Ada yang bertanya-tanya nggak? Kok karikatur termasuk teks anekdot? Kenapa, Bu? Karikatur ini termasuk teks anekdot berupa gambar. Karena anekdot itu ada yang berupa teks, ada yang berupa seperti kalian tahu Kiki Saputri? Tahu. Nah, itu namanya biasanya dia Roasting. ya roasting. Roasting itu juga termasuk teks anekdot ya. Jadi teks anekdot itu beberapa macam, termasuk karikatur dan roasting itu sendiri. Kemudian di sini ada struktur teks anekdot ada 5 ya. Yang pertama ada abstrak. Abstrak merupakan bagian pendahuluan atau bagian pembuka teks. Biasanya kalau teks anekdot itu deskripsi gitu, seperti suatu hari bla 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 gitu ya. Kemudian yang kedua ada orientasi, merupakan awal suatu kejadian atau cerita mulai mengalir. Jadi cerita awal ceritanya, awal kejadiannya. Kemudian krisis merupakan puncak cerita yang berisi konflik atau masalah yang terjadi pada karakter. Kemudian ada reaksi, merupakan respon atau reaksi yang dilakukan karakter setelah mengalami krisis. Kemudian yang terakhir ada koda, merupakan bagian penutup teks yang berisi amanat atau kritik. Kemudian di sini ada kaidah kebahasaan, ada 7 ya. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan kejadian sebenarnya yang sudah terjadi seperti peristiwa masa lalu. Seperti peristiwa politik-politik, itu kan mereka membuat karikatur seperti ini pasti sudah melalui bagaimana kerja politik tersebut. Jadi bisa dikritik bagaimana peristiwa politik tersebut sudah maksimalkah atau belum. Kemudian yang kedua menggunakan kalimat retoris, yaitu jenis kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kemudian yang ketiga menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya seperti kemudian, lalu, selanjutnya, dan sebagainya. Kemudian menggunakan kata kerja aksi, contohnya seperti menulis, membaca, bernyanyi, belajar, dan sebagainya. Menggunakan kalimat perintah, contohnya seperti jangan buang sampah sembarangan.
jawablah pertanyaanku, dan sebagainya. Kemudian menggunakan kalimat dengan tanda seru. Lalu yang terakhir menggunakan kalimat langsung, khusus untuk teks anekdot dalam bentuk dialog. Kalau untuk karikatur tidak menggunakan kalimat langsung ya, hanya untuk teksnya saja. Nah, kemudian di sini ada contoh teks anekdot yang berjudul Kuli dan Kiai. Bisa tolong dibacakan paragraf pertama dibacakan oleh Mbak Ana. Kuli dan Kiai. Rombongan jemaah haji Nahdlatul Ulama dari Tegal tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Kemudian yang paragraf kedua bisa dibacakan Mas Lailo. Langsung saja, kuli-kuli dari Yaman berebutan untuk mengangkut barang-barang mereka yang mereka bawa. Akibatnya 2 orang di antara kuli-kuli itu terlibat percekcokan serius dalam bahasa Arab. Kemudian paragraf ketiga bisa dibacakan Mbak Kinasti. Melihat itu, rombongan jamaah haji tersebut spontan melukung mereka sambil berucap amin, amin, amin. Gus Dur yang sedang berada di bandara itu menghampiri mereka dan berkata, "Loh, kenapa Anda berkerumun di sini?" Kemudian paragraf terakhir bisa dibacakan Mbak Alif ya. Mereka terlihat sangat fasih berdoa, apalagi pakai sorban. Mereka itu pasti kiai, ucap jemaah haji. Ya, dari sini bisa dipahami ya. Ya. Ini termasuk teks anekdot. Lalu kita bisa menentukan struktur teks anekdot. Pertama ini tadi pertama apa? Abstrak. Ya, abstrak. Lalu yang kedua, paragraf kedua ada orientasi. Lalu yang ketiga, ada yang bisa jawab? Krisis. Ya, betul. Kemudian yang terakhir ya, Iya. ada yang bisa? Reaksi atau kode. Ya, betul. Reaksi dan kode. Berikutnya, sudah paham ya struktur-strukturnya? Sudah. Ya, Bu. Ibu punya Punya apa, Bu? contoh anekdot yang lain. Ini roasting ya. Mari Kita kan pernah ketemu. Pernah ketemu tuh terakhir di live musik waktu itu. Gua disusun sama dia. Beneran nggak? Pernah. Iya pernah, makanya saya udah lama ketemu dia nanya kabar. Oh, ada kabarnya? Baik. Bukan, gimana kabar setelah kalah 7-3 TKO itu? Baik, singkat jalan terus. Sehat ya, cuma maksud saya udah bener adu masak, Ya. adu tinju. Kalah TKO di ronde ketiga, kan jadi ketahuan. Skillnya jadi ketahuan, cuma kayak stick daging. Medium rare. Tapi saya kesian komandan kalau lihat saya bangun. Kenapa? Ya udah kali tinju, kali caleg. Saya observasi, kok bisa kalah. Pas saya lihat, lah suara cuma 8.400. Matranya 10.000. Cuma dia mah kalah bukan karena salah strategi. Apa? Salah milih partai. Kalau menjawab berat itu terjun langsung. Ya. Ngobrol dari hati ke hati, bukan dari hati ke hati. Maksudnya ini loh. Cuman ya, kalau kita mah sebenarnya nggak usah merasa sok-sok kasihan amat kan sama Chef Arnold. Kenapa sih? Nah, walaupun dia kalah cara mah bisnisnya lancar jaya. Punya bisnis banget sama anak presiden. Itu waktu
siap makan. Bapaknya malu nggak? Lumayan sih. Malu, tapi nggak ada berasa ya? Hati. Itu dirasain sama masak Indonesia tuh, masakannya begitu rasanya. Itu dia contoh, salah satu contoh roasting. Kemudian ibu ada sedikit games ya. Apa tuh Bu? Apa Bu? Game apa Bu? Dapat hadiah enggak? Dapat jempol dari ibu nanti ya. Jawabannya itu habis. Minta. Jempolnya habis. Ya nanti ini dibagi 2 kelompok. Terus ibu ini bagikan topiknya. Ini jadi gini-gini saja ya. 1, 2. Ya. Gini nggak apa-apa. Sama gini-gini aja ya, Pak. Kemudian itu tadi dipelajari, lalu nanti dipraktekkan di depan ya. Ini ibu ada kostum ya untuk mendukung kalian nanti praktek di depan. Ini berarti kita praktek ke depan seperti berperan sebagai ini Bu. Iya. Mohon perhatiannya anak-anak. Ya Bu. Nanti setelah kalian mempertunjukkan teks tersebut, nanti terus dibacakan ya struktur teks anekdotnya. Di situ kan kalian tadi sudah belajar strukturnya, lalu kalian menganalisis sendiri strukturnya, gitu ya. Oke Bu. Untuk persiapannya ibu beri waktu 10 menit ya. Sudah siap semuanya? Sudah. Ini acak apa? Saya mau dulu. Ya. Saya nonton Bu, saya nonton. Ini gimana Bu? Saya duduk. Iya. Ya, yang guru ini kan? Guru di sana. Oh, saya di situ nggak apa-apa Bu. Iya, nggak apa-apa. Ya, ini naratornya berdiri. Berdiri. Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. DPR MPR. Suatu hari di sekolah Pak Guru sedang menanyai murid-muridnya. Sebutkan kepanjangan dari DPR dan MPR anak-anak. Gampang, Pak. Ya, sebutkan. Kalau MPR itu adalah mengkibuli perasaan rakyat. Dan kalau DPR itu dedengkot perampok rakyat. Ngawur kamu itu. Terus apa dong, Bu? MPR itu menggandakan problem rakyat. Kalau DPR itu departemen penipu rakyat. Bu Guru bisa aja pura-pura ngawur. Sekarang kita akan menganalisis struktur teks anekdot yang kita baca. Yang pertama ada abstraksi. Isinya suatu hari di sekolah Ibu Guru sedang menanyai murid-muridnya. Yang kedua ada orientasi, yakni percakapan sebutkan kepanjangan DPR MPR. Murid menjawab gampang Pak, gampang Bu, terus guru menjawab
Ya, sebutkan. Yang ketiga ada krisis. Murid menjawab MPR adalah mengibuli perasaan rakyat kalau DPR itu didengkon perampok rakyat. Guru menjawab Gus ngawur. Terus yang selanjutnya ada reaksi. Murid tertawa terus bertanya kepada Bu Guru, apa dong Bu? Terus Bu Guru menjawab MPR itu menggandakan problem rakyat kalau DPR itu departemen penipu rakyat. Dan kode adalah murid menjawab hahaha. Pak Guru bisa juga, Bu Guru bisa juga pura-pura ngawur. Sudah Bu. Sudah. Bu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kemudian kelompok 2 sudah siap ya? Sudah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai anekdot yang berjudul Kaos Tahanan KPK. Ada 2 orang dari partai politik, sebut saja namanya Danu dan Zaki, yang mempunyai niat yang sama dengan maksud untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah selesai memberikan berkas-berkas pencalonannya ke KPU di wilayah masing-masing, Danu dan Zaki mengobrol sekaligus meminum kopi di sebuah kantin. Mereka kemudian terikat ke dalam sebuah percakapan yang sangat seru. Zak, kamu tahu kan di negara kita ini sudah terdapat banyak politis-politis yang kaya raya. Masalah itu Dan, aku udah tahu sih Dan. Dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka semua sanggup membeli apapun baju yang termahal yang ada di Indonesia. Loh, maksud kamu apa ya Dan? Ya apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Kok malah kaos tahanan KPK sih Dan? Kamu nggak paham sama sekali deh apa yang aku maksud. Ya iyalah. Coba kamu pikir, seorang politis terlebih dahulu harus bisa mengambil uang rakyat minimal 1 miliar baru mereka bisa menggunakan kaos tersebut. Aku baru paham Dan, kalau maksud kamu itu seperti itu. Kemudian mereka memesan kopi untuk yang kedua kalinya dan mengingat masa lalu mereka yang pernah mengenakan kaos termahal KPK itu. Struktur abstraksi ada pada paragraf pertama, lalu struktur orientasi ada pada paragraf kedua, lalu struktur krisis ada pada paragraf ketiga. Bagian percakapan dimulai dari Danu. Zak, kamu tahu kan di negara kita sudah terdapat banyak politisi, sampai pada Zaki kok malah kaos tahanan KPK. Lalu struktur reaksi ada di 2 percakapan yang terakhir. Lalu struktur kode ada di paragraf terakhir. Sekian presentasi dari kaos tahanan KPK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk 2 kelompok ini. Untuk kelompok pertama tadi saya evaluasi sudah bagus, dan untuk kelompok kedua tadi bagus juga, namun kelompok pertama tadi kurang tegas sedikit ya. Iya Bu. Dan untuk kelompok kedua karena kurang orangnya ya. Iya. Tapi sudah bagus. Hari ini kita sudah belajar tentang anekdot. Tadi ada pengertian, ada struktur juga, ada ciri-ciri. Ciri-cirinya tadi ada 3. Lucu, menggelitik, dan ya mengkritik. Untuk pembelajaran berikutnya, Ibu mau memberi tugas pada kalian untuk membuat teks anekdot, karena tadi sudah mengetahui strukturnya dan sudah mengetahui bagaimana teks anekdot itu.
Lalu Ibu berikan tugas, temanya kecuali politik ya, bebas tapi tidak tentang politik. Begitu ya. Kelompok atau individu, Bu? Individu ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.